Film ditutup dengan Ito yang mendapatkan bekal dari Kyoko. Mitsuhashi yang melihat itu, dia iri ya, dan dia berebutan bekal itu dengan Ito. Di saat itu juga, ketua komite sekolah datang untuk menghentikan perkelahian ini. Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan film Kyo Kara Orewa. Dan yang akan aku bahas kali ini adalah episode keduanya. Bagi yang belum nonton episode pertama, silahkan nonton dulu oke? Link video sudah saya taruh di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita pada episode kedua kali ini diawali dengan ditunjukkannya Mitsuhashi dan Ito yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Mereka berdua secara kebetulan melihat Riko. Mitsuhashi yang masih kesal dengan Riko karena masalah bekal kemarin, dia dengan sengaja menyenggol Riko. Riko kesal ya, karena Mitsuhashi tidak mau minta maaf. Mereka berdebat dan terjadi pertarungan. Namun di sini, Mitsuhashi hanya menghindar saja dan tidak menyerang. Dan secara tidak sengaja, Mitsuhashi melihat isi roknya Riko. Setelah pertarungan itu, Riko pergi. Dan karena pertarungan itu, Mitsuhashi mulai jatuh cinta dengan Riko. Malam harinya, saat makan malam di rumah, Mitsuhashi ini tidak fokus ya. Dan orang tuanya menganggap Mitsuhashi ini sedang jatuh cinta. Namun saat ditanya tentang jatuh cinta, Mitsuhashi ini malah salting. Esok harinya saat di sekolah, Pak Parman memberitahu jika ada siswa sekolah ini yang bernama Ishibashi dan Yoshimura yang terlibat masalah dengan Yakuza. Di sini itu ketakutan ya. Namun Mitsuhashi yang sedang dimabuk cinta, dia tidak fokus dan tidak mendengarkan info dari Pak Parman. Kemudian saat pulang sekolah, Mitsuhashi ini, dia kelihatan senang banget ya. Bisa dilihat dari gayanya berjalan. Sedangkan itu, dia mengikuti Mitsuhashi karena heran kenapa hari ini Mitsuhashi bisa senang banget. Padahal mereka sedang diincar oleh para Yakuza. Dan di sisi lain, Kyoko sedang mengajar para siswi dari SMA lain. Di sini terlihat sifat Kyoko yang sangat barbar. Dan secara kebetulan, itu yang mengikuti Mitsuhashi, dia melihat Kyoko. Saat melihat itu, sifat Kyoko berubah 180 derajat dari yang barbar menjadi kalem. Ito heran ya dengan Kyoko yang merokok. Kyoko menjelaskan rokok itu cuma bohongan dan ternyata isinya cuma coklat. Jadi teringat permen rokok waktu SD. Setelah itu pergi untuk mencari Mitsuhashi lagi. Dan setelah itu pergi, kocaknya sifat Kyoko kembali barbar lagi ya. Kembali lagi ke Mitsuhashi, dia melihat Riko yang sedang dibawa oleh para preman. Karena Mitsuhashi penasaran, dia pun mengikuti Riko. Sedangkan itu, dia kembali mencari Mitsuhashi. Namun saat di jalan, dia melihat preman SMA Akehisa yang dimana mereka adalah anak buahnya Yakuza. Dan ternyata mereka sedang mencari Ishibashi dan Yoshimura. Ito pun memilih pergi daripada terkena masalah. Di sisi lain, Mitsuhashi sudah sampai di tempat para preman yang membawa Riko. Mitsuhashi menolong Riko dengan trik cerdik seperti biasa. Dia melemparkan telur ke para preman. Namun ada satu preman yang membawa pisau dan menyandera Riko. Untungnya Mitsuhashi berhasil menyelamatkan Riko dan membawanya pergi. Tidak lama kemudian itu datang. Sementara itu, Mitsuhashi yang melihat tangannya Riko terkena pisau, dia marah dan langsung mendatangi para preman. Dia memancing para preman ke tempat yang sudah disiapkan jebakan. Dan saat mereka terkena jebakan, Mitsuhashi memukuli semua preman tersebut. Namun Riko datang dan menghentikan Mitsuhashi. Riko menjelaskan para preman ini adalah murid ayahnya, di mana ayahnya Riko adalah seorang guru di sekolah dojo. Lalu Mitsuhashi dibawa ke dojo milik ayahnya Riko. Dan di sini diceritakan, ternyata Riko cuma mengetes kemampuan Mitsuhashi apakah dia benar-benar kuat. Lalu ayahnya Riko meminta bantuan pada Mitsuhashi untuk melawan dojo dari sekolah lain. Ayahnya Riko menceritakan ada sekolah dojo lain yang menantang dojonya untuk berduel.
Dan yang kalah, dojonya harus dibubarkan. Dan duel itu akan dilakukan hari ini, di mana duel ini akan menurunkan 5 orang perwakilan dari setiap dojo. Ayahnya Riko meminta bantuan pada Mitsuhashi dan Ito untuk menjadi perwakilan dojonya. Ito menerimanya, namun Mitsuhashi menolak dan dia memilih untuk pergi. Saat dia mau pergi, Imai dan Tanigawa datang dan mereka berdua ternyata juga akan menjadi perwakilan dari dojo ayahnya Riko. Tujuan Imai membantu dojo ayahnya Riko, sebenarnya dia hanya ingin mendapat perhatian dari Riko, dikarenakan dia juga suka dengan Riko. Bahkan karena saking semangatnya ingin membantu, dia sampai lupa pakai celana. Tidak lama kemudian, Pak Parman datang. Karena dia guru yang baik ya, dia akan menjadi perwakilan untuk membantu dojo milik ayahnya Riko. Sebenarnya Pak Parman ini takut bertarung ya, namun karena dia malu, jika dilihat murid-muridnya kalau dia lemah, terpaksa ya dia ikut bertarung, dan sudah diputuskan kelima orang yang akan mewakili dojo ayahnya Riko. Mereka adalah Ito, Riko, Pak Parman, Imai, dan Tanigawa. Akan tetapi entah kenapa, Mitsuhashi memutuskan kembali dan dia akan ikut bertarung untuk menggantikan posisinya Riko. Namun Riko kesal dengan Mitsuhashi yang omongannya mencela-mencele dan dia langsung membanting Mitsuhashi. Melihat Mitsuhashi kalah dari wanita, Imai dan Tanigawa menertawai Mitsuhashi. Mitsuhashi yang kesal, dia bangkit dan bertarung dengan Riko. Mitsuhashi berhasil mengungguli Riko dalam pertarungan. Lalu dia bilang pada Riko kalau dia tidak ingin melihat Riko terluka. Namun ayahnya Riko menendang Mitsuhashi karena dia mengira Mitsuhashi ini mau memukul anaknya. Namun di sini akhirnya Riko mengakui kemampuan Mitsuhashi. Di saat itu juga, Bu Sushi yang merupakan wali kelas dari Riko, dia datang untuk menemui muridnya. Pak Parman yang suka dengan Bu Sushi, dia ini sok keren di depannya dengan menunjukkan jurus dojonya. Berpindah ke Ito, dia menanyakan alasan Mitsuhashi kenapa berubah pikiran. Lalu Mitsuhashi memberitahu bahwa dia takut jika dojo ayahnya Riko kalah. Karena saat di perjalanan pulang, dia melihat perwakilan dojo dari musuh yang sangat kuat dan bisa mengejar para preman dengan brutal. Singkat cerita, pertandingan dimulai. Pak Parman ini konyol ya. Dia melihat ada musuh yang terlihat lemah dan dia langsung memilih orang itu untuk menjadi lawannya. Akan tetapi saat bertarung, Pak Parman kalah hanya dengan 1 pukulan saja. Dan untuk pertandingan selanjutnya, yang akan turun tangan adalah Imai. Imai mengalahkan musuhnya dengan 1 pukulan. Ternyata Imai ini kuat juga ya. Bahkan pemimpin dojo musuh sampai kaget. Imai berhasil mengalahkan semua perwakilan musuh dan kini hanya tersisa 1 orang, di mana dia merupakan petarung terkuat dari musuh. Kita sebut saja namanya Bambang. Pertarungan antara Bambang melawan Imai dimulai. Imai kalah melawan Bambang dan saat Imai sudah terjatuh, Bambang meludahi Imai. Namun itu menghentikan dengan tangannya. Dan di sini konyolnya, Mitsuhashi langsung membersihkan tangannya itu dengan sikat WC. Padahal kan bisa pakai tisu, konyol emang. Dan untuk pertarungan selanjutnya, antara Bambang melawan Ito. Dalam pertarungan ini, Ito lebih mendominasi. Lalu Bambang mendapat saran dari pelatihnya untuk tenang dan menggunakan ilmu bela dirinya. Atas saran dari pelatihnya, Bambang sekarang unggul dan bahkan dia bisa menendang lehernya Ito. Namun bagi Ito, tendangan itu tidak terasa apa-apa. Ito menyerang balik dan Bambang pun kabur keluar arena agar pertarungan dihentikan. Kemudian saat Ito lengah, Bambang dengan liciknya, dia menyerang dari belakang dan serangannya mengenai kelopak matanya Ito, sehingga membuat penglihatan Ito terganggu. Melihat perbuatan curang dari Bambang, Mitsuhashi marah dan saking semangatnya mau mengejar Bambang, Mitsuhashi ini malah melompat dan kepalanya terkena atap. Walaupun Ito kesusahan melihat, dia tetap akan melanjutkan pertarungannya. Namun tentu saja, karena tidak bisa melihat, akhirnya Ito kewalahan. Saat Bambang mau memberikan pukulan terakhirnya, Mitsuhashi dengan sigap menghentikan pukulannya Bambang dan dia langsung memukul wajahnya Bambang.
Dan untuk pertarungan selanjutnya adalah Bambang melawan Mitsuhashi. Dan kali ini kita akan ditunjukkan aksi dari Mitsuhashi yang sangat tak terduga. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan karena Mitsuhashi berhasil mengalahkan Bambang, pertarungan ini pun dimenangkan oleh Dojo ayahnya Riko. Dan karena hal itu, sepertinya Riko jadi jatuh cinta dengan Mitsuhashi. Esok harinya saat di sekolah, Pak Parman ini sok keren lagi ya. Dia menceritakan bahwa dia telah membantu muridnya dalam pertarungan dojo. Padahal dia cuma dikalahkan hanya dengan 1 pukulan saja. Berpindah ke kelas, Mitsuhashi didatangi Riko. Karena Riko suka dengan Mitsuhashi ya, dia membuatkan bekal makan siang untuk Mitsuhashi. Dan karena hal itu, Mitsuhashi jadi salting. Dan Kyokaro Arewa episode 2 berakhir. Baiklah, saya akan memberi sedikit bocoran untuk episode ketiga. Di episode ketiga nanti, Mitsuhashi akan melawan preman dari SMA Akeisha, di mana mereka adalah sekolah preman terkuat di film ini. Sekian untuk film kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.